Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah Rasulullah ke Taif. Pada tahun 619 Masehi, Siti Khadijah meninggal dunia. Hal ini menjadikan Nabi Muhammad sangat sedih karena Khadijah adalah salah satu pendukung utama dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Bahkan Khadijah adalah orang yang pertama sekali masuk Islam di saat orang lain masih meragukannya. Meninggalnya Siti Khadijah kemudian disusul dengan meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW yang pertama Abu Thalib. Sang paman yang selama ini sangat melindunginya dari segala kezaliman orang-orang kafir Quraisy pergi pada tahun 620 Masehi. Di dalam sejarah Islam, masa ini disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Setelah keduanya meninggal, maka orang-orang Quraisy mulai merasa bebas untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad, sehingga akhirnya Nabi Muhammad mulai berpikir untuk mencari tempat berdakwah yang baru, yaitu Taif. Perjalanan ke Taif ditempuh bersama dengan salah satu sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Dari perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW berharap Bani Saqif akan menerima Islam sebagai agama mereka. Setibanya di Taif, mereka diterima oleh 3 bersaudara, pemimpin dan bangsawan Taif, yaitu Abdu Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud dan tujuannya ke Taif, ketiganya langsung menolak dengan tegas. Bahkan mereka mengerahkan budak-budak dan anak-anak kecil untuk mengusir dan melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah. Akibat lemparan batu tersebut, maka kaki Nabi Muhammad SAW terluka parah, sedangkan Zaid bin Haritsah yang mencoba melindungi Nabi Muhammad SAW mengalami banyak luka di tubuhnya. Setelah berlari beberapa saat, keduanya tiba di sebuah kebun kurma yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di kebun tersebut, keduanya duduk di bawah sebatang pohon kurma hingga orang-orang yang melemparinya kembali ke Taif. Ketika sedang berteduh inilah Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kesanggupanku, kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkau juga pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dari murkamu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku. Hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau ridho kepadaku, dan tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenaanmu." Kedua pemilik kebun yang melihat kondisi Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah kemudian mengirimkan seorang budaknya yang bernama Adas untuk membawakan setangkai kurma kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima kurma tersebut dan hendak memakannya, ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kemudian berkata, "Ucapan seperti ini tidak dikenal di tempat ini." Karena penasaran, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Dari negeri manakah kamu? Dan apakah agamamu?" Yang dijawab oleh Adas dengan, "Saya Nasrani dari Nineveh." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dari negerinya orang soleh, Yunus bin Matta." "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus?" tanya Adas.
Dia itu saudaraku, seorang nabi, dan aku juga nabi, jawab Nabi Muhammad SAW. Adas segera memeluk Nabi Muhammad SAW serta menciumi kepala, tangan dan kaki beliau. Ketika Adas kembali kepada tuannya, mereka memarahinya karena perlakuannya tersebut. Tetapi Adas membantah dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan sesuatu kepadanya yang tidak diketahui oleh manusia kecuali seorang nabi. Adas kemudian kembali menemui Nabi Muhammad SAW yang kemudian membacakan Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam kepadanya. Setelah mendengarnya, Adas kemudian masuk Islam. Setelah selesai beristirahat di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, maka Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah kembali melakukan perjalanan untuk pulang ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang menjumpai mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka kepadamu. Dan dia telah mengutus sekarang ini malaikat penjaga gunung kepadamu supaya engkau perintah kepadanya menurut apa yang kau kehendaki terhadap mereka, yakni kaum Bani Saqif itu." Kemudian malaikat penjaga gunung menambahkan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan aku inilah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusku untuk datang kepadamu supaya engkau perintahkan kepadaku tentang urusanmu apa yang kau kehendaki. Jika engkau mau supaya aku menghimpitkan kedua gunung yang besar ini kepada mereka, tentu kukerjakan." Ketika itu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak, bahkan saya berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Wallahu a'lam bishawab.